Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 407 sampai dengan 409. Oh iya guys, terima kasih ya buat kalian yang sudah berdonasi. Semoga channel saya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Amin. Kalau kalian suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Tara, thank you. Yuk kita cus aja. Guys, seperti biasa ya, saya mohon maaf kalau ada suara berisik di background saya ya. Seperti biasalah, rumah saya itu nggak pernah sepi. Terakhir, kita sudah bahas sampai Yowon yang mengetahui kalau Blood Code Six Martial telah merentangkan pengaruhnya pada wilayah utara. Hal itu terbukti dari luka yang diderita Dan Baekhyun. Dan Baekhyun pun menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan plakat giok milik The Great Lord Chun In-ji. Dari cerita itu dapat diketahui kalau The Great Lord Chun In-ji ternyata masih hidup. Sementara itu 400 pasukan Force of Justice telah berangkat menuju wilayah utara untuk memenuhi permohonan Dan Jusong untuk menaklukkan Spirit Beast Dragon Turtle. Di dalam ruang tamu Akademi Madokan cabang baru, Dan Baekhyun membenturkan dahinya ke lantai dan memohon bantuan Yowon. Semua orang yang ada di ruangan itu sedang berpikir. Dia tidak melewatkan kesempatan saat dia mengungkapkan kalau pemilik plakat giok itu memang adalah The Great Lord sebelumnya, Chun In-ji. Baekhyun yakin kalau The Lord yang sekarang pasti akan membantunya. Saat itulah suara Yowon terdengar. Yowon berkata kalau dia ingin menanyakan sesuatu. Baekhyun mengangkat kepalanya terkejut. Yowon bertanya, dia dengar dari Wang Jing kalau Istana Es Laut Utara telah melakukan aliansi dengan Force of Justice. Jadi kenapa Dan Baekhyun tidak meminta bantuan ke Force of Justice? Kultus dan Istana Es Laut Utara hampir tidak pernah berinteraksi dan itulah faktanya. Tetapi Yowon dan kawan-kawan masih mencurigai Dan Baekhyun karena sikapnya. Yowon melanjutkan kalau dia merasa bersyukur Dan Baekhyun membawa berita tentang The Great Lord Chun In-ji. Tapi Yowon masih nggak ngerti kenapa Istana Es Laut Utara hanya mengirim satu orang, mengharapkan kultus akan percaya pada ucapan satu orang saja. Apalagi ini bukan permohonan resmi. Jangan-jangan lu nganggep gue gampangan. Baekhyun juga tahu kalau permohonannya memang gak masuk akal dalam situasi yang normal. Tapi karena dia membawa plakat The Great Lord, dia pikir mungkin saja kultus iblis akan membantu. Yowon melanjutkan, memangnya siapa saja bisa datang sendiri ke Jianghu tanpa surat resmi dan meminta kultus untuk mengirim pasukan hanya karena kami setia pada The Great Lord. Wajah Baekhyun menegang mendengar itu. Tiba-tiba tubuh Baekhyun terangkat ke udara. Baekhyun yang syok berusaha untuk melawan namun sia-sia. Yowon pun berkata kalau dia bisa menebak apa yang sedang terjadi di sini. Baekhyun datang ke kultus berpura-pura menjadi perwakilan dari Istana Es Laut Utara. Baekhyun terkejut dan menjadi gugup. Yowon meneruskan, sepertinya alasan Baekhyun datang ke kultus karena ada musuh dalam selimut di dalam Es Laut Utara. Itu sebabnya Baekhyun datang secara langsung ke kultus untuk meminta tolong. Baekhyun melongo mendengar semua ucapan Yowon yang bisa menebak situasinya dengan benar. Intuisi Yowon memang mengerikan. Baekhyun merasa kalau dia nggak perlu berbohong lagi. Baekhyun meminta maaf karena sikapnya, namun dia nggak bermaksud untuk membohongi Yowon. Baekhyun hanya takut kultus nggak akan menolongnya kalau dia nggak bilang dia adalah perwakilan Istana Es Laut Utara. Dari sudut pandang Baekhyun, dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena ini adalah masalah internal Istana Es Laut Utara, jadi dia nggak bisa sembarang mengumbar kemana-mana. Yowon berkata untuk Baekhyun menjelaskan semuanya.
Baekhyun pun mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, yang adalah pangeran dari Istana Es Laut Utara. Tiba-tiba Hubong teriak, "I knew it!" Tuh, bener kan lu? Sebenarnya yang lain pun sudah menyadari kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dan Baekhyun karena sikap Yowon yang waspada. Dan ternyata dia adalah seorang pangeran. Baekhyun merasa takjub dan meminta maaf pada Yowon. Yowon hanya berkata Baekhyun benar-benar berani. Kalau saja dia nggak membawa plakat The Great Lord, Yowon bakal membuatnya membayar dengan harga tinggi alias modar maneh. Yowon berbicara biasa saja, tapi hal itu membuat Dan Baekhyun merinding. Plakat giok itu seperti tameng untuknya. Dia tahu kalau dia terus berbohong, maka dia akan mati. Dan Baekhyun pun memutuskan untuk bercerita yang sebenarnya. Dan Baekhyun berkata kalau tebakan Yowon benar. Perwakilan yang sebenarnya memang pergi ke Force of Justice. Mendengar itu, Hubong mendengus. Karena penjelasan Dan Baekhyun terdengar seperti mereka ingin meminta bantuan kultus sekaligus Force of Justice juga. Tapi masalahnya di sini permohonan resmi hanya diberikan untuk Force of Justice. Jadi kalau kultus datang ke Laut Utara atas permintaan Baekhyun, ini akan menjadi masalah untuk kultus. Saat itu Go Wang-heul mengatakan suatu fakta. Bukannya ini aneh? Kalau memang Baekhyun adalah pangeran Istana Es Laut Utara, berarti Baekhyun adalah wakil raja dong. Normalnya jika terjadi sesuatu pada raja, maka seorang pangeran akan mewakili rajanya dan melakukan tugas raja. Baekhyun menggigit bibirnya dan berkata bahwa dia bukan wakil raja, melainkan paman keduanya Dan Juchon. Mendengar itu, Yowon tertarik. Itu artinya ada permasalahan internal di Istana Es Laut Utara. Yowon berkata, di luar dari yang sudah Baekhyun ceritakan, sekarang Baekhyun meminta bantuan kultus saat dia nggak punya kuasa. Baekhyun panik dan menjawab kalau saat ini dia nggak punya cara lain selain diam-diam meminta bantuan kultus, karena ada banyak mata-mata di istana. Yowon menebak kalau mata-matanya adalah anggota Blood Code Six Martial. Baekhyun mengiyakan. Ditambah lagi karena kejadian di gua bawah tanah di mana Dragon Turtle berada yang melibatkan anggota Blood Code Six Martial. Yang paling mencurigakan adalah Dan Juchon dan pengikutnya. Saat sang raja mengalami kecelakaan di gua bawah tanah dan seekor naga terlepas dari segelnya, Dan Juchon adalah orang pertama yang langsung beraksi. Dia mengadakan rapat untuk membuat dirinya sebagai wakil dari raja untuk sementara dengan alasan pangeran satu-satunya tidak sadarkan diri. Dengan cara itulah Dan Juchon jadi memiliki kuasa atas istana dan mengumpulkan orang yang mendukungnya. Entah bagaimana Dan Juchon dianggap sebagai pahlawan setelah menyelesaikan keadaan krisis tersebut di mana sang raja mati. Saat Baekhyun sadar, semuanya sudah berjalan sesuai keinginan Dan Juchon. Seolah-olah hal itu memang sudah direncanakan. Dan Baekhyun berkata bagaimana bisa Dan Juchon melakukan semua itu kalau tidak dibantu oleh mata-mata dari Blood Code Six Martial. Ditambah lagi kenapa harus melakukannya di saat krisis seperti itu. Kalau Dan Juchon meminta hak sebagai raja pada raja sebelumnya, mungkin Baekhyun dan ayahnya akan mengerti. Tapi kenapa harus bekerja sama dengan orang luar? Apa yang begitu masih bisa disebut sebagai perebutan kekuasaan? Perkataan Baekhyun ada benarnya, namun bisa saja Blood Code Six Martial lah yang menyusup ke Istana Es Laut Utara dan memanfaatkan orang-orang dalam istana untuk tujuan tertentu. Seperti yang sudah terjadi selama ini. Saat Baekhyun akan melanjutkan ceritanya tentang ketiga elders yang merupakan orang terdekat pamannya bekerja sama dengan Blood Code Six Martial, Yowon menghentikannya. Udah cukup. Baekhyun menjadi panik karena Yowon gak mau mendengar keseluruhan cerita. Namun Yowon berkata kalau kultus iblis akan pergi ke utara untuk menyelamatkan The Great Lord. Wajah Baekhyun menjadi ceria. Dia merasa bersyukur. Baekhyun berterima kasih pada Yowon. Namun Yowon meneruskan kalau mereka harus membuat kontrak kerjasama. Baekhyun kaget. Lah kok jadi buat kontrak? Yowon berkata kalau mereka pergi ke utara tanpa permohonan resmi dari Istana Es Laut Utara, maka kultus akan mendapatkan protes dari Force of Justice dan pasukan Istana Es Laut Utara. Jadi kayak backlash-nya gitu kan. Dan jika keselamatan atau keberadaan The Great Lord tidak jelas, maka kultus akan mundur. Karena jika tubuh The Great Lord Chun In-ji tidak bisa ditemukan karena dimakan Dragon Turtle,
atau hancur karena Dragon Turtle, maka kedatangan kultus ke Istana Es Laut Utara akan terlihat seperti ikut campur urusan istana lain tanpa permintaan resmi. Mungkin saat kultus melawan dan membunuh Dragon Turtle, nggak akan ada seorang pun yang akan protes. Namun saat semuanya telah selesai, maka orang-orang akan bertanya alasan mereka ke situ. Mendengar itu, Baekhyun mengerti. Kultus membutuhkan sebuah pembenaran atas keberadaan mereka di utara. Baekhyun berkata dia bisa saja menulis kontrak itu, tapi saat ini dia nggak memiliki kuasa apapun. Dan kemungkinan wakil raja yang adalah pamannya tidak akan peduli dengan isi kontrak itu. Yowon berkata nggak masalah. Baekhyun bingung, tapi melihat Yowon yang nggak akan mengubah pikirannya, dia pun mulai menulis kontraknya atas petunjuk Yowon. Yowon menginginkan Baekhyun menuliskan 3 syarat. Syarat pertama, inti dan darah Dragon Turtle akan jadi milik kultus iblis yang akan membunuh Dragon Turtle tersebut. Syarat pertama masih masuk akal untuk Baekhyun. Meskipun akan jadi masalah kalau mereka membunuh naga itu dengan bantuan pasukan Istana Es sih. Tapi karena kultus bahkan mau mengorbankan diri mereka menolong Istana Es Laut Utara, jadi syarat ini masih bisa diterima. Syarat kedua, setelah Dragon Turtle disingkirkan, Istana Es Laut Utara harus memutuskan hubungan perjanjian dengan Force of Justice. Baekhyun terkejut. Belum selesai rasa terkejutnya, Yowon sudah mengatakan syarat ketiganya, yaitu sebagai ganti putusnya hubungan perjanjian dengan Force of Justice, Istana Es Laut Utara akan membuat perjanjian baru. Tahu sendiri kan perjanjian barunya itu dengan siapa? Baekhyun gak bisa berkata apa-apa. Syarat pertama masih bisa diterima, namun syarat kedua dan ketiga adalah sesuatu yang gak bisa diputuskannya seorang diri begitu saja. Yowon meneruskan, kalau Baekhyun menandatangani kontrak yang berisi ketiga syarat itu, maka kultus iblis akan langsung berangkat. Baekhyun menjadi panik dan berkata kalau isi kontraknya gak bisa diputuskan olehnya sendiri. Namun Yowon berkata kalau Baekhyun gak perlu khawatir, karena Baekhyun akan segera diresmikan sebagai raja berikutnya. Mendengar itu Baekhyun terkejut dan rasa paniknya berubah menjadi semangat. Yowon pun tersenyum. Setelah berjam-jam, Yowon keluar dari ruang tamu dan memerintahkan untuk mengumpulkan semua anggota Six Swords karena mereka akan segera berangkat menuju utara. Saat itulah ekspedisi kultus iblis ke utara telah diputuskan. Untuk bisa mencapai Danau Baikal, tempat Istana Es Laut Utara berada, maka harus melewati perbatasan Shaanxi, Gansu, Shanxi, dan Hebei. Saat itu mereka akan melewati dataran luas yang dikuasai oleh beberapa suku barbar. Saat ini pasukan Force of Justice telah berada di perbatasan antara Shanxi dan dataran luas. Pasukan elit Force of Justice sedang memacu kuda mereka. Karena perintah dadakan Kang Soah, pasukan Force of Justice mempercepat langkah mereka agar bisa cepat sampai ke Danau Baikal. Hanya dalam waktu 3 hari tanpa istirahat, mereka pun sampai di perbatasan itu. Semua itu karena info yang disampaikan Dan Jusong, yaitu mengenai mereka juga mengirimkan utusan ke kultus iblis meski tanpa surat resmi. Dan Jusong berpikir kalau dia harus berkata jujur. Tentu saja dia tahu kalau tidak mungkin kultus mau menolong orang itu. Tapi untuk berjaga-jaga dia pun memberitahukan bahwa ada 1 orang lagi yang diutus ke kultus iblis. Namun Dan Jusong berkata kalau kultus iblis tidak akan membantu mereka. Moyong Kangwon berkata bahwa kemungkinan itu tidak ada. Bahkan Jegal Sohee pun setengah setuju. Menurutnya, saat ini kultus sedang sibuk dengan pembukaan akademi cabang baru mereka. Jadi kultus tidak akan bisa mengirimkan pasukan untuk ke utara. Tetapi Yowon yang ditemuinya saat masih menjadi putra mahkota dulu adalah seseorang yang bergerak tidak sesuai dengan pikiran orang normal, jadi nggak sesuai dengan textbook gitu kan. Jadi Jegal Sohee nggak bisa menebak pergerakan kultus setelah Yowon menjadi The Lord yang baru. Namun karena di antara mereka telah terjalin aliansi, maka sepertinya kultus gak akan ikut campur. Jadi kenapa Kang Soah harus buru-buru begitu? Kang Soah berkata bagaimana cara mereka membagi darah dan inti Dragon Turtle nanti kalau misalnya kultus iblis ternyata pergi ke sana juga, nanti kan bakal terjadi perebutan. Jegal Sohee gak percaya kalau dikhawatirkan Kang Soah hanya soal itu saja.
Jegal Sohee berusaha untuk berbicara pada Kang So-ah kalau ada hal lain yang harus diperhatikan. Namun Kang So-ah tiba-tiba berkata padahal tangan tunangannya dipotong oleh The Lord Kultus yang baru. Tapi sepertinya Jegal Sohee malah terkesan membela Yo-won. Jegal Sohee terkejut dengan perkataan Kang So-ah. Dia merasa terhina dengan ucapan Kang So-ah dan berusaha untuk berbicara lagi. Namun Kang So-ah tidak mendengarkan dan pergi menuju depan barisan rombongan. Bukan berarti Jegal Sohee tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tunangannya Yeon Buso. Namun sebagai seorang ahli strategi, dia harus mengesampingkan perasaan pribadinya. Tidak ada sesuatu yang lebih bodoh daripada melibatkan perasaan pribadi saat mereka mengatur strategi. Setelah beberapa hari, mereka pun sampai di dataran luas. Namun, Kang So-ah masih menunjukkan raut khawatir yang berlebihan. Meski Kang So-ah masih belum ingin mendengarkannya bicara, Jegal Sohee tetap menginfokan kalau mereka sudah sampai di wilayah suku barbar. Mendengar itu, Kang So-ah semakin menegang. Pasukan yang dipimpin Kang So-ah, Black Shadow, telah berhadapan dengan suku barbar selama 5 tahun terakhir. Suku barbar tidak bisa menggunakan ilmu bela diri, namun mereka sangat kuat. Sampai akhirnya Kang So-ah melakukan perjanjian dengan kepala suku dari klan Hung, Asara. Itu sebabnya mereka membawa upeti berupa perhiasan dan emas untuk diberikan pada Asara agar mereka bisa melewati dataran itu menuju Danau Baikal dengan aman. Setelah seharian melewati dataran dengan keadaan cemas, akhirnya pada sore hari, pasukan suku barbar pun menghadang mereka. Kang So-ah memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengibarkan bendera pasukan Black Shadow. Di antara para suku barbar yang mengenakan jubah bulu, terdapat seseorang yang sangat mencolok yang mengenakan jubah bulu merah, yang tubuhnya sangat besar sehingga kuda yang dinaikinya terlihat tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya. Dia adalah Asara. Kang So-ah memberi salam pada Asara, membuat Mo Yong-kang dan Dan Ju-sung terkejut. Mereka sering mendengar nama itu, karena Asara terkenal sebagai kepala pasukan perang yang meskipun tidak bisa ilmu bela diri, namun sangat kuat. Dia juga adalah kepala suku dari klan Hung yang agung. Kang So-ah berbicara dengan bahasa suku barbar. Pengalaman 5 tahun melawan mereka membuatnya mempelajari bahasa mereka juga. Kang So-ah memperlihatkan upeti yang dibawanya. Asara berkata kalau dia menyukainya. Maksudnya upetinya ya guys, aneh amat nyukai Kang So-ah. Mereka pun mengobrol lebih lama. Dan Ju-sung mengerti bahasa suku barbar juga. Bagaimanapun wilayahnya berbatasan dengan suku itu tinggal. Jegal Sohee merasa ada yang aneh dalam pembicaraan antara Kang So-ah dan Asara. Karena Asara terlihat sedikit panik. Dia pun meminta Dan Ju-sung untuk menerjemahkannya. Sepertinya Kang So-ah sedang bernegosiasi dengan Asara. Kang So-ah meminta Asara dan pasukannya untuk tidak mengizinkan pasukan lain yang akan melewati dataran luas itu. Jegal Sohee mengerutkan dahinya. Setelah pasukan Force of Justice pergi menuju utara, Sorachu, tangan kanan Asara dan orang terkuat kedua setelah Asara berbicara. Apa kepala suku akan menerima tawaran Kang So-ah? Asara berkata kenapa dia harus mengkhawatirkan hal itu. Sorachu berkata kalau Wulin sangat berbahaya, ditambah lagi bukannya ada informasi yang disampaikan Bu Choi pada mereka sebelumnya. Bu Choi adalah prajurit pengawal Asara. Meski suku barbar tidak pernah berhubungan dengan orang-orang Jianghu, tetapi mereka selalu mengirimkan orang ke Jianghu untuk mendapatkan informasi dan kadang bertukar informasi. Mereka pun memanggil Bu Choi untuk menjelaskan situasi di Jianghu. Bu Choi menginfokan kalau saat ini di Jianghu telah terjadi peristiwa besar di mana fraksi kultus iblis sedang bertarung dengan Blood God Six Martial. Di antara mereka ada seorang monster bernama Chun Yo-won yang adalah The Lord Kultus yang baru dan memiliki julukan Demon God. Kehebatannya telah tersebar di seluruh Jianghu. Bagaimana dia bisa melayang di udara dan menurunkan hujan pedang Qi di kastil Jin. Gak ada yang bisa percaya saat mereka mendengarnya, termasuk Asara. Asara berkata berani sekali manusia menyebut dirinya sebagai dewa. Suku barbar sangat tertarik dengan ilmu bela diri. Bu Choi adalah seorang master dalam ilmu bela diri. Secara diam-diam, Asara membentuk pasukan yang bisa mempelajari ilmu bela diri.
Itu sebabnya dia bisa menguasai suku-suku barbar lainnya di bawah kakinya. Sebelum Kang Soa membujuknya untuk menghentikan pasukan kultus iblis, Asara memang tidak berniat untuk membiarkan Demon God lewat. Itu sebabnya dia menerima tawaran Kang Soa. Saat itu Kang Soa meyakinkannya kalau kultus kemungkinan tidak akan datang, terutama drot mereka. Mungkin yang datang itu kayak krocok-krocoknya aja. Kang Soa pun menawarkan akan memberikan 3.000 kambing untuk mereka. Bagi suku barbar yang selalu berpindah-pindah tempat, memiliki banyak kambing sebagai sumber makanan dan penghasilan akan lebih berarti dibanding emas permata. Asara meremehkan pasukan kultus iblis, berpikir memangnya ada pasukan bodoh yang mau melawan 10.000 pasukan mereka. Mereka cukup menghujani pasukan lawan dengan panas saja, sudah akan membuat mereka ciut. Mereka tertawa puas membayangkan hasil yang akan didapatkan mereka nanti. Saat itu salah satu prajurit pengintainya mendatanginya dengan terburu-buru. Prajurit itu mengatakan kalau ada pasukan berjumlah sekitar 600 orang datang dari arah barat daya menuju ke utara. Asara mengira itu adalah pasukan suku lain. Namun si prajurit pengintai berkata bukan. Melihat dari pakaiannya sepertinya mereka berasal dari Jianghu. Mendengar itu mata Asara berbinar-binar. Ternyata orang-orang itu datang lebih cepat dari dugaannya. Sementara itu, matahari sudah tenggelam dan kegelapan mulai datang. Sekitar 600 orang pasukan membawa obor berjalan dalam 6 barisan. Mereka adalah pasukan kultus iblis dengan tulisan Demon di belakang punggung pakaian mereka. Melihat kecepatan mereka berjalan, mereka terlihat sangat bersemangat, sampai-sampai tidak kelihatan sebagai pasukan yang siap berperang, melainkan pasukan yang akan pergi piknik. Setiap barisan pasukan terdiri dari 100 prajurit dan dipimpin oleh Six Swords. Meskipun mereka berjalan tanpa istirahat dalam waktu 3 hari, mereka tidak tampak kelelahan sama sekali. Saat itu laju pasukan terhenti. Terdengar suara langkah kaki kuda dari kejauhan membuat tanah bergetar. Ribuan obor terlihat dari kejauhan dari arah tempat pasukan kultus menuju. Sekilas itu terlihat seperti ribuan pasukan. Mereka adalah pasukan klan Hung, suku barbar. Kepala suku Asara tersenyum lebar. Ternyata mereka datang di hari yang sama, jadi bisa menghemat waktu. Sayang sekali kalau saja kultus datang lebih awal, maka mereka bisa lewat hanya dengan memberi mereka upeti saja. Asara memerintahkan Bu Choi untuk mengatakan pada mereka untuk kembali. Kalau mereka tidak mau kembali, maka mereka akan merasakan pedang dari klan Hung. Bu Choi menerima perintah Asara. Bu Choi pun maju ke depan dan mulai berbicara dengan lantang menggunakan bahasa Jianghu. Di sini cuma Bu Choi yang bisa bahasa Jianghu ya guys, karena dia sering bolak-balik ke Jianghu. Untuk menambah rasa menekan, pasukan yang lain menghentakkan tombak mereka dan bersorak dengan kencang. Bu Choi memperkenalkan dirinya dulu dan mengenalkan Asara sebagai kepala suku mereka. Intinya Bu Choi meminta kultus untuk kembali saja, karena di situ bukan tempat mereka. Dan kalau kultus gak menurut, bayarannya adalah kematian. Meskipun pasukan suku barbar gak ngerti dengan apa yang diucapkan Bu Choi, tapi mereka tetap bersorak untuk menimbulkan rasa tertekan pada musuh. Namun saat Bu Choi merasa dia sudah cukup menakuti pasukan kultus dan berbalik untuk menghadap kepala suku dengan senyuman puas, tiba-tiba terdengar suara lantang dengan bahasa yang mereka gunakan. Dengarkan klan Hung yang agung. Pasukan klan Hung yang agung terkejut. Bagaimana bisa orang-orang Jianhu itu bisa berbicara bahasa mereka dan terdengar sangat fasih. Suara itu terdengar lagi dan berkata, "Aku adalah Chun Yo-won, The Lord dari Sky Demon Order." Bu Choi, Asara, bahkan Sorachu kaget dengan ketepatan pengucapan orang itu sampai bisa disebut sebagai orang yang berasal dari klan Hung yang agung. Ditambah lagi orang itu menyebutkan nama yang baru saja mereka bahas. Jadi mereka tidak mungkin lupa. Asara mengangkat tongkat besarnya dan menunjuk pada pasukan kultus iblis kemudian berkata, "Apa-apaan ini? Katanya Demon God gak akan datang." Di dalam pandangan pasukan kultus iblis, terlihat puluhan ribu pasukan menghadang mereka. Bahkan Six Swords sedikit khawatir dengan jumlah pasukan itu. Meskipun mereka tahu kekuatan Lord mereka, namun jumlah pasukan lawan tidak dapat diremehkan.
Dan Baekhyun syok melihat pasukan suku barbar di hadapannya. Dia memang tahu bakal ada suku barbar yang akan menghadang. Itu sebabnya dan Baekhyun menyarankan Yowon untuk menyiapkan upeti agar diberi izin untuk lewat menuju utara tanpa perlawanan. Namun jumlah pasukan yang menghadang mereka tidak normal, seolah-olah mereka sudah tahu akan kedatangan pasukan kultus iblis. Meskipun pasukan barbar itu berhadapan dengan pasukan kultus, mereka terlihat tidak takut. Mungkin karena kebanyakan dari mereka memang tidak menguasai ilmu bela diri. Hubung menggelengkan kepalanya. Dia memang bisa menduga situasi ini akan terjadi, namun tidak dengan skala sebesar ini. Salah satu orang dari pasukan suku barbar maju dan meneriakkan kalau mereka harus pergi dari situ karena itu bukan tempat mereka. Dan kalau mereka nggak pergi, mereka akan mati. Pasukan suku barbar yang lain bersorak kencang untuk membuat ciut pasukan kultus. Dan Baekhyun berkata kalau mereka adalah pasukan dari klan Hung yang agung. Dan mereka sangat berbahaya. Great Guardian Maragyom yang berada di sisi kiri Yowon berkata kalau mereka terlalu banyak. Dan di antara mereka juga terlihat ada yang bisa menggunakan ilmu bela diri. Seorang pria parubaya yang badannya hampir menyamai Go Wang-heul dan mengenakan armor biru maju ke depan dan berkata pada Yowon, kalau yang dikatakan Great Guardian benar, mereka harus berhati-hati. Untuk mengalahkan mereka semua akan dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Jumlah mereka ratusan lebih banyak dari pasukan mereka. Pria parubaya yang berbicara tadi adalah Elder ke-6 Mongmu. Dalam ekspedisi kali ini, Yowon memang membawa pasukan elit dari pasukan utama di Gunung Selaksa selain Six Swords. Yowon setuju dengan pendapat Elder Mongmu. Melawan mereka hanya akan membuang-buang energi saja. Kalau begitu, negosiasi adalah cara yang efektif. Kalaupun negosiasi tidak berhasil, maka Yowon bisa melakukan intimidasi pada pasukan suku barbar. Yowon bertanya pada Nano, apa Nano bisa menganalisis bahasa yang mereka gunakan. Nano dengan cepat berkata kalau bahasa mereka mirip dengan bahasa Rusia, bahasa yang berasal dari daerah timur Slavik, dan bahasa itu ada dalam gudang data milik Nano. Yowon meminta Nano untuk menanamkan bahasa itu pada otak Yowon. Nano pun langsung beraksi, dan dengan sedikit rasa sakit di kepalanya, Yowon pun bisa mengerti bahasa yang digunakan suku barbar itu, seperti dia terlahir dengan bahasa itu. Yowon bisa mendengar kata-kata ejekan dari suku barbar yang mengira pasukan kultus gak akan mengerti bahasa mereka. Sepertinya mereka memang gak akan membiarkan pasukan kultus untuk lewat. Yowon membuat kudanya maju ke depan, membuat Maragyom dan Elder Mongmu terkejut dan bingung. Delorte mau ngapain? Saat itulah Yowon berbicara dengan lantang menggunakan bahasa suku barbar. Dengarkan klan Hung yang agung. Jangankan pasukan suku barbar, pasukan kultus sendiri terkejut dengan kemampuan Delort mereka yang bisa menggunakan bahasa suku barbar. Dan Baekhyun bahkan syok. Tadinya dia mau membantu Yowon menerjemahkan bahasa mereka. Sementara itu, Yowon meneruskan dan mulai melakukan negosiasi dengan pasukan barbar. Yowon berkata bahwa mereka mengerti kalau dataran itu adalah milik klan Hung yang agung. Itu sebabnya mereka membawa upeti sebagai rasa hormat pada kepala suku dan memohon izin untuk melewati tempat itu. Bahwa mereka nggak mau ada pertumpahan darah yang tidak berarti bagi kedua belah pihak. Mendengar ajakan negosiasi dari pasukan kultus, bahkan dari Delort mereka, wajah Sorachu dan yang lainnya menjadi tegang. Berarti informasi yang diberikan Kang Soa salah. Kang Soa sempat berkata, meskipun pasukan kultus datang, Delort mereka nggak mungkin datang, karena pimpinan utama pasukan Force of Justice Yimong saja tidak ikut dalam pasukan mereka. Namun, ajakan negosiasi dari Delort kultus itu sendiri mematahkan semua informasi dari Kang Soa. Tetapi salah satu komandan pasukan klan Hung yang agung, Okuro, berkata bisa saja pasukan kultus berbohong. Sebenarnya orang itu bukan Demon God. Beberapa komandan setuju dengan ucapan Okuro. Kultus merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar di Jianghu. Jadi buat apa Delort mereka datang ke dataran luas itu? Kang Soa bahkan berkata Yimong saja tidak ikut dalam ekspedisi mereka. Namun Sorachu merasa kalau mereka harus berhati-hati karena pada dasarnya mereka tidak tahu apa-apa soal kultus iblis selain dari rumor yang beredar.
Dan karena The Lord sendiri yang menunjukkan siapa dirinya, ada kemungkinan orang itu tidak bohong. Perkataan Sorachu masuk akal. Bagaimanapun mereka sama sekali tidak tahu soal kultus iblis. Mereka memang membentuk pasukan yang bisa menguasai ilmu bela diri, tetapi tidak dengan suku-suku yang lainnya. Tetapi karena Yowun bisa menggunakan bahasa mereka, ada komandan yang curiga kalau orang itu sebenarnya adalah orang suku barbar juga, yang berpura-pura menjadi The Lord. Banyak pendapat dari para komandan mengenai situasi ini. Kan tidak menutup kemungkinan kalau suku-suku yang lain itu nggak suka dengan suku si klan Hung ini, kemudian mengirim mata-mata atau mengirim orangnya ke Jianghu gitu kan, bekerja sama dengan mereka, ya pokoknya begitulah. Sorachu terdiam, karena memang aneh kalau The Lord Kultus bisa menggunakan bahasa mereka. Okuro meyakinkan Asara untuk mengirimnya berhadapan dengan orang yang mengaku sebagai The Lord. Dia juga menguasai ilmu bela diri, jadi dia akan membuat mereka bertekuk lutut. Asara berpikir jumlah pasukan mereka lebih besar dari pasukan Kultus yang hanya 600 orang saja. Namun Sorachu meyakinkan kalau sebaiknya mereka membiarkan pasukan Kultus lewat saja. Daerah itu sebenarnya bukan medan perang. Kalau bisa menghindari pertumpahan darah, kenapa harus ribet-ribet berperang? Okuro merasa kesal dengan ucapan Sorachu yang dianggapnya pengecut. Okuro berkata dengan sinis, memangnya sejak kapan klan Hung yang agung takut dengan musuh? Saat Okuro akan berbicara lagi, Bu Choi datang dengan terburu-buru dan berkata, kalau orang itu sepertinya memang adalah Demon God. Asara bertanya, memangnya tahu dari mana dia? Bu Choi berkata, kalau orang itu bahkan tidak berteriak saat melakukan negosiasi tadi, tapi suaranya lantang terdengar oleh semua pasukan suku barbar. Orang itu mengucapkan kata-katanya dengan suara rendah, dan dia menggunakan tenaga dalam untuk membuat suaranya terdengar kencang dan lantang. Bu Choi mempelajari ilmu bela diri dan bahkan bisa mencapai tingkat master. Jadi dia bisa tahu perbedaan kekuatan antara seorang pendekar. Dibutuhkan tenaga dalam yang besar untuk bisa berbicara lantang tanpa berteriak. Bu Choi bahkan tidak bisa menebak orang itu ada di level berapa. Bu Choi adalah pendekar yang kuat dan diakui oleh Asara. Melihat Bu Choi ketakutan seperti itu, sepertinya ucapannya bukan omong kosong. Sebenarnya, Yowun sudah tahu di antara para pasukan suku barbar, ada yang menguasai ilmu bela diri juga. Itu sebabnya dia sengaja menggunakan tenaga dalamnya, dan orang-orang yang tahu itu akan merasakan ketakutan terhadapnya. Asara memanggil seseorang yang bernama Masei. Dia juga adalah pendekar sama seperti Bu Choi, namun kekuatannya berada di atas Bu Choi. Asara menanyakan apa yang dikatakan Bu Choi itu benar. Masei berkata kalau dia nggak tahu orang itu Demon God atau bukan, tapi dari tenaga dalamnya sudah jelas orang itu lebih kuat dari mereka. Asara berpikir gawat juga kalau orang itu beneran Demon God. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tapi mereka juga pasti akan mengalami kerugian kalau melawannya. Okuro yang kesal berteriak, kenapa mereka harus takut pada pasukan yang hanya berjumlah 600 orang saja? Bukankah selama ini mereka tidak pernah kalah? Apa Asara percaya dengan omong kosong kalau Demon God bisa melayang di udara dan membuat hujan pedang? Bisa-bisa mereka ditertawakan klan lainnya. Asara menaikkan alisnya mendengar kata-kata provokatif Okuro. Okuro melanjutkan, berikan dia 3.000 pasukan, maka dia akan memusnahkan pasukan Kultus. Komandan yang lain pun ikut-ikutan protes. Sepertinya mereka semua kesal karena selama ini Asara membiarkan siapapun lewat, asal mereka memberikan upeti pada mereka. Akhirnya Asara memerintahkan Okuro untuk membawa 2.000 pasukan ditambah 3 komandan yang mendukungnya tadi untuk menghadapi pasukan Kultus. Okuro harus menunjukkan bahwa kata-katanya tadi bukan omong kosong belaka. Okuro menjadi bersemangat dan percaya diri dan mulai mengarahkan pasukannya. Sementara itu, Yowun dan pasukannya menunggu jawaban pasukan suku barbar dalam diam. Namun, melihat pasukan barbar membagi pasukannya dan ada 2.000 pasukan yang mulai berjalan menuju ke tempat mereka berada, sepertinya negosiasi yang dilakukan Yowun gagal. Meskipun hanya 2.000 pasukan yang maju, tetap saja jumlahnya lebih banyak dari pasukan Kultus. Baekhyun menjadi panik.
Kebalikannya dari Baekhyun, anggota Six Sword telah siap dengan apapun yang terjadi dan menanyakan apa langkah Yoon selanjutnya. Yoon berkata untuk menunggu. Mereka pun menerima perintah Yoon. Negosiasi memang telah gagal, tapi masih ada yang harus dia lakukan. Yoon pun maju ke depan, membuat Baekhyun bingung. 2000 pasukan yang dipimpin Okuro telah maju dan telah bersiap dengan panah mereka. Mereka terlihat seperti pasukan terlatih. Meskipun menaiki kuda, namun postur mereka saat bersiap memanah sangat stabil. Okuro meremehkan Demon God dan percaya kalau rumor itu dilebih-lebihkan. Ketiga komandan yang lain pun menyetujuinya. Okuro pun memberi sinyal untuk menghujani pasukan kultus dengan anak panah. Panah-panah pun telah dilepaskan dan menuju pasukan kultus. Ribuan panah itu melesat bagaikan hujan di langit yang gelap. Okuro memerintahkan untuk mengangkat tombak mereka dan maju menyerang. Semua pasukan berteriak bersemangat. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena langit sudah gelap, mereka nggak segera menyadarinya. Namun ribuan panah yang telah dilepaskan berhenti di udara. Mata orang-orang suku barbar sangat tajam, jadi mereka syok melihat panah-panah itu terhenti di udara dan mereka pun menghentikan langkah mereka. Di hadapan mereka terlihat seorang pemuda dengan rambut panjang berkibar yang berada di atas kuda sedang merentangkan satu tangannya untuk menghentikan laju panah-panah itu. Hanya dengan melihatnya saja bisa dirasakan aura keagungan dari pemuda itu. Secara insting, Okuro tahu kalau pemuda itu benar-benar Demon God. Yoon dengan lembut mengibaskan tangannya ke arah mereka. Semua panah yang mengarah ke pasukan kultus berbalik arah dan melesat menuju 2000 pasukan suku barbar. Okuro syok dan dengan panik dia memerintahkan pasukan untuk menyebar. Namun sudah terlambat. Semua panah itu menghujani ke 2000 pasukan yang dipimpinnya. Dan yang lebih mengejutkan, semua panah itu mengikuti kemanapun mereka lari dan mengarah ke kepala dan jantung mereka. Suara teriakan putus asa terdengar memilukan. Okuro syok melihat apa yang terjadi di depan matanya. Bagaimana bisa ini terjadi? Tampang percaya dirinya sudah hilang entah kemana. Dia yang meremehkan rumor tentang Demon God, menyadari kalau semua itu benar di saat-saat terakhir hidupnya. Sebuah panah menancap di kepalanya dan dia pun jatuh dari kudanya. Kepala suku Asara dan komandan lainnya yang menyaksikan dari jauh tidak dapat menyembunyikan rasa syoknya. 2000 pasukan yang dengan gagah berani maju menyerang dalam sekejap telah berubah menjadi mayat hanya dengan satu gerakan tangan saja. Tidak ada kebohongan dalam rumor itu. Semuanya benar. Bersambung! Oke deh guys, sampai sini dulu ya. Suara saya sudah habis nih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum, bye-bye.